Ia dikenal sebagai penggiat dan pencinta bahasa Indonesia. Namun siapa yang sangka ia pernah selama 15 tahun menggeluti bahasa pemrograman komputer. Kali ini saya ngobrol dengan Ivan Lanin. Kami diskusi tentang latar belakang dan profesinya, awal mula kecintaannya pada bahasa, dan juga bisnis yang sedang dijalaninya, yaitu narabahasa dan kapitulis. Selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. evolve into something new gitu. Maksudnya kupu-kupu begitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Ini kita sambil mulai aja ya, langsung aja sih ngobrolnya. Boleh. Iya. Nah, tahun lalu kalau nggak salah aku tuh ngeliat profilnya Mas Ivan di LinkedIn gitu. Sebenarnya udah tahu Ivan Lanin mah dari zaman Twitter lah, dari zaman Twitter awal gitu, seleb tweet lah istilahnya dulu kan. Allah. Nah terus Jadi Mas Panji ini ya, apa namanya, pegiat awalnya Twitter ya? bukan ya maksudnya Twitter 2009 sih baru join waktu itu, baru join Twitter 2009. Oh iya, termasuk awal itu 2009 kan. Twitter sendiri kan 2006 kan, saya gabungnya 2007. Jadi 2009 sih masih oke banget. Iya, waktu itu cuman udah mungkin berapa tahun terakhir nggak terlalu aktif lagi di Twitter kayak gitu. Nah, pas saya lihat profil LinkedIn-nya, kok beda banget citranya dengan yang saya tangkap di Twitter gitu. Saya nggak tahu background-nya memang ya, ketika lihat di Twitter kan, oh iya ini suka ahli bahasa lah, atau mungkin kalau nggak bisa disebut polisi bahasa juga ya, cuman ya suka sharing tentang kebahasaan gitu. Nah, tapi ngelihat profilnya di LinkedIn, loh kok engineer satu, yang kedua adalah konsultan di bidang risk management, kayak gitu-gitu loh. Itu hal-hal yang saya kira tidak berhubungan gitu. Iya, memang saya tuh kayak kalau di ini tuh Frankenstein, ada Dr. Jekyll and Mr. Hyde gitu kan. Ada dua pribadi yang berbeda. Iya, nah jadi aku penasaran Mas Ivan ini bagaimana background engineering pertama. Aku juga engineering Mas, jadi dulu aku di teknik fisika, ITB. Kalau Mas Ivan kan teknik kimia ya, kita masih satu rumpun lah. Kita cuma beda. Iya, benar. Satu rumpun itu. Fakultasnya teknologi industri ya, FTI. FTI. Nah itu apa ya menyebabkan Mas Ivan, kalau sekarang kan mungkin udah penuh profesi sebagai di bidang kebahasaan lah ya. Cuman kan sebelumnya tuh bagaimana dari engineer, terus saya lihat profilnya juga kalau di LinkedIn kan ngambil ke teknik informatika ya, atau ilmu komputer gitu ya di UI. Nah, bisa diceritain nggak Mas tuh awal asal muasalnya begitu? Karir dulu ya. Karir. Saya kan sebenarnya termasuk orang yang males lulus ya. Saya tuh lulusnya 7 tahun. Jatah 7,5 tahun saya habiskan. Saya masuk 92, baru lulus 99. Jadi betah banget lah di kampus. Berkegiatan segala macam. Sewaktu saya di kampus pun, sejak tahun 94 kalau saya tidak salah, tahun 94, saya sudah ikut perusahaan namanya Trabas. Trabas ini salah satu pelopor untuk kotak Linux box. Jadi ketika itu teknologi informasi kan baru mulai, terus kemudian perusahaan-perusahaan butuh suatu alat untuk semua orang di dalam satu perusahaan itu bisa nyambung ke internet. Itu tahun 94, 95 tuh. Lahirlah Trabas ini. Trabas ini memang perintisnya teman-teman saya di ITB juga. Dan itu pekerjaan pertama saya. Dan ketika itu ya saya masih kuliah, sehingga agak terbengkalai lah kuliah saya. Terlalu asik ngotak-ngotik Linux waktu itu. Terus dari Trabas 94, karena saya nggak lulus-lulus, akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Berhenti sebentar. Berhenti kuliahnya atau tapi berhenti kerjanya. Okay. 95 kalau saya tidak salah saya berhenti kerja. Terus tapi ternyata saya tidak bisa menolak dorongan untuk tetap menjadi pemrogram komputer. Akhirnya tahun 98 kalau saya tidak salah. Jadi
2 tahun tuh saya nggak kerja yang penuh. Kemudian saya bergabung dengan satu lab di Teknik Elektro, namanya itu MISRG, Multimedia Information System Research Group. Oke. Nah, di MISRG ini kemudian saya kalau waktu di Trabas yang saya gunakan bahasa pemrogramannya adalah Perl dan Visual Basic waktu itu. Dua kutub yang berbeda ya, satu untuk Linux, satu lagi untuk Windows. Ketika kemudian saya bergabung dengan MISRG, saya benar-benar belajar bahasa pemrograman web. Waktu itu yang backend itu ASP. Oke. Application, lupa saya singkatan. Dari Microsoft juga ASP itu. Bahasanya Visual Basic sebenarnya. ASP, dan ketika itulah saya mulai intensif untuk membuat aplikasi web. Dari sana 97 MISRG saya pindah ke namanya HiLabs. HiLabs itu juga membuat aplikasi web. Kemudian saya pindah dari HiLabs ke ConceptNet. Sampai sekarang ConceptNet ini masih ada. Itu juga aplikasi web. Saya cukup bangga ketika membuat satu situs web namanya xphones.com. Xphones.com itu satu situs web yang punya fitur untuk membandingkan beberapa ponsel. Kan akhir tahun 90-an tuh jenis ponsel macam-macam banget kan. Ada Alcatel, ada Ericsson, Motorola. Nah, si Xphones ini menurut saya salah satu karya saya yang cukup sukses. Karena dia yang pertama bisa mengizinkan orang untuk memilih, oke, saya mau bandingin Alcatel jenis ini dengan Motorola jenis ini. Bisa beberapa jenis ponsel dibandingkan, lalu kemudian langsung perbandingannya bersisian. Ketika itu bisa dibilang belum ada tuh situs web Indonesia, bahkan sampai kayak OkShop atau Telesindo gitu yang mempunyai fitur kayak gitu. Belakangan saya ketemu dengan salah seorang mantan eksekutif dari OkShop, waktu mereka melihat Xphones, itu mereka sempat kebakaran jenggot. Waduh. Gila, ini kita udah besar gini kok ada perusahaan kecil dari mana nih yang punya fitur yang kita nggak punya. Ini maaf ya, saya ngomongnya ngalor ngidul karena ini menceritakan karir saya. Jadi dari itulah kemudian memang saya sangat terarah ketika itu untuk membuat aplikasi web. Waktu itu juga sempat bikin komunitas untuk ASP, karena belum banyak kan yang pemrogram ASP yang waktu itu kumpul. Kita bikin milis, terus kemudian sempat bikin situs web juga. Lalu saya berpindah ke PHP. Tahun 99 kalau saya nggak salah pindah ke PHP. 90-an berarti ya? Masih 90-an tuh ya? Tadi cerita sampai masih 90-an. Oh, oke. Itu masih 90-an semua nih, ASP, terus kemudian PHP itu masih 90-an. Dan 90 sampai akhir 90-an masih di ConceptNet, pindah ke tahun 2000, saya menikah 2001. Pindah ke Jakarta. Itu semua tadinya di Bandung. Masih sebagai program komputer. Lalu saya pindah ke perusahaan namanya Si Consulting. Sama juga buat aplikasi, tapi ketika itu sudah PHP, hampir semua PHP. Saya sampai bikin framework sendiri, kerangka aplikasi sendiri. Kan kalau sekarang kan ada orang tuh pakai Cake PHP atau yang baru-baru tuh saya udah nggak ngikuti perkembangan lah. Tapi saya bikin kerangka aplikasi sendiri yang memudahkan untuk pengembangan secara cepat, Rapid Application Development, RAD. Nah, itu yang saya lakukan tuh sampai, pokoknya pemrogram banget deh, itu sampai tahun 2007. Dari Si Consulting tadi, saya pindah ke perusahaan namanya, sebentar, saya kok lupa nama perusahaannya, APB. Nah, disitulah waktu saya masuk APB, sebelum APB saya pindah dulu dari Si Consulting ke perusahaan Indoconsult. Nah, di Indoconsult ini peran saya mulai agak berubah. Dari tadinya saya fokus menjadi lead developer, pengembang utama. Ini saya campur-campur ya, karena memang istilah di komputer itu memang banyak yang pakai bahasa Inggris kan. Lead developer, kalau pengembang utama kan orang mungkin belum familiar. Pengembang utama sampai di waktu saya pindah ke Indoconsult ini, saya diberi tugas untuk membuat aplikasi bisnis. Sudah mulai itu. Sudah mulai fokusnya membuat aplikasi bisnis. Ketika kemudian 2006 saya pindah ke APB, itu saya mendapat tugas khusus untuk mengembangkan aplikasi untuk dijual.
Kalau sebelumnya kan sifatnya bukan aplikasi jadi yang untuk dijual kan. Sebelumnya itu lebih kepada custom. Jadi pelanggan inginnya apa, kemudian dikembangkan. Nah, di APB ini tugasnya adalah membuat aplikasi untuk manajemen risiko. Disitulah saya berkenalan tuh. Dari tadinya bikin programnya kan mau tidak mau kita mesti belajar proses bisnisnya kan. 2006, 2009 saya diminta, udah deh bagian pemrograman kasih ke pemrogram aja, kamu ngurusin konsultannya aja lah. Gitu. Ya saya pikir memang nggak mungkin seumur hidup saya jadi pemrogram komputer kan. Saya terima itu dan itulah perubahan saya menjadi konsultan. Nah, itu karir saya kurang lebih kayak gitu. Dari pemrogram bertahun-tahun, dari mulai 94 berarti ya, 94 sampai 2009. 15 tahun jadi pemrogram. Terus 2009 sampai 2010 saya konsultan. Konsultannya mulai dari manajemen risiko, tata kelola perusahaan, kepatuhan. Tata kelola perusahaan itu governance ya, corporate governance, kepatuhan, compliance, kemudian manajemen mutu, quality management, quality management system, QMS. Lalu ada juga keamanan informasi, ISO 27001. Jadi, karena itu memang begitu kita belajar sistem manajemen, mau masuk ke sistem manajemen apapun tuh gampang, yang dipelajari itu cuman topiknya. Saya tuh kalau sampai akhir tahun 2019 ketika saya memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan konsultasi saya itu memegang sertifikasi sebagai auditor untuk ISO 9001 dan 27001. Di luar itu saya juga bisa menjadi konsultan untuk 55001, itu adalah manajemen aset. Lalu 41000 itu fasilitas, manajemen fasilitas. 22301 sistem manajemen kelangsungan usaha, business continuity management, sama 45001 K3. Banyak ya? Itu karir saya. Itu jadi gini, berarti kalau aku lihat itu awal-awal karir agak sedikit melupakan teknik kimianya gitu ya. Tapi ketika di penghujung ya konsultasi itu kan teknik kimia banget tuh, banyak kan ngomong ISO, terus walaupun konteksnya adalah lebih ke manajemen bisnisnya ya, bukan kalau di kimia, teknik kimia kan lebih ke pabrik kayak gitu-gitu ya, lebih Benar. Itu berarti pas lagi teknik kimia memang nggak suka dengan teknik kimianya atau apa? Kok pelariannya ke pemrograman justru? Sebenarnya dulu sih waktu saya memilih teknik kimia itu karena guru kimia saya waktu SMA itu jago banget ngajarin kimia. Saya terpesona sekali dengan beliau. Namanya Pak Fitri. Saya masih ingat banget dulu guru kimia SMA saya itu Pak Fitri namanya. SMA-nya di mana? Beliau SMA 3 Bandung. Oh, SMA 3 Bandung. Oke. Ya, nah beliau ini jago banget sehingga saya sangat terpesona. Udah deh, nanti karir saya mau urusan kimia aja deh. Waktu itu yang pikiran awal saya kimia. Waktu ada UMPTN, tapi saya nggak kepikir tuh bahwa saya mesti memilihnya kimia murni. Yang pikiran saya teknik kimia. Ternyata saya tertipu. Teknik kimia itu nggak belajar kimia seperti yang saya bayangkan waktu SMA. Yang dipelajari itu malah kalkulus, fisika, karena kan kerjaannya kan merancang fisik, kan merancang pabrik. Kimianya itu justru didukung oleh teman-teman dari kimia murni. Jadi harusnya waktu itu saya milihnya kimia murni. Tapi ya sudahlah, karena mau tidak mau ya saya belajar matematika, fisika, karena memang dua hal itu yang paling utama dari teknik kimia. Nah, bekal yang saya peroleh sebenarnya adalah pemahaman tentang proses. Di dalam teknik kimia itu kan yang kentalnya kan adalah bahwa kita mesti berpikir ini ada kotak hitam, lalu ada masukan, ada keluaran. Kita mau bikin sabun gitu misalnya. Mau bikin sabun, yang kita rancang adalah bagaimana mengolah NaCl atau ya bahan-bahan sabun lah. Ada asam juga di sana kan. Diolah sehingga menjadi sabun. Prosesnya apa? Misalnya prosesnya saponifikasi. Terus kemudian alat yang dipakai apa. Nah, itulah yang kemudian mendasari ketika saya kemudian terjun menjadi pemrogram komputer. Karena pada dasarnya kan pemrogram komputer itu yang ditentukan oleh klien adalah saya pengen laporan seperti ini. Masukannya seperti ini. Kan jadi ada masukan, ada keluaran. Itu yang ilmu teknik kimia yang masih saya pertahankan.
Demikian juga waktu jadi konsultan. Waktu jadi konsultan ya sama kan. Saya pingin ada masalah nih di perusahaan saya. Masalahnya teman-teman di unit-unit kerja itu belum sadar tentang manajemen risiko. Apa yang saya mesti lakukan? Nah, itu kemudian berangkat dari pertanyaan seperti itu, konsultan kan merancang kan, oke ini mesti ada latihan untuk penumbuhan kesadaran, mesti ada komitmen dari pemimpin, mesti ada pedoman, lain-lain. Gitu. Itu yang dipakai, Mas. Berarti konsepnya konsep diagram proses itu ya, kalau di engineering kan ada input, ada proses, ada output gitu. Berarti direkayasa di proses gitu. Ya. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya memang teknik fisika. Ini sedikit sharing juga ya. Saya teknik fisika. Cuma memang setelah lulus lebih banyak bergerak di bisnis. Pun salah satu bisnisnya adalah di software house lah, bahasa gampangnya gitu ya. Kita mengerjakan software untuk orang lain sampai suatu ketika kita ingin membuat produk sendiri juga. Karena kan memang tren startup nih, mungkin kita baru bikin 2017 gitu lah ya. Tadinya perusahaan service saja itu cukup gitu, tapi lama-kelamaan tren startup ini menjanjikan gitu. Kayaknya kita bikin produk untuk membuat apa ya, untuk di monetize sendiri lah, untuk dijual itu sendiri produknya. Akhirnya ya kita mulai beralih. Cuma mungkin bedanya adalah saya nggak ngerti programming. Mirip loh. Tapi saya nggak ngerti programming bedanya. saya ngajak. Tapi dari perjalanannya tuh mirip loh, Mas, sama saya kan? Iya. Cuma saya tidak sedalam itulah dalam programming dan tidak sedalam itu juga dalam ya consulting atau manajemen yang sampai ambil sertifikasi ISO dan segala macam itu gitu sih. Nah, kalau mulai karir, kalau saya mungkin karena saya memang suka terjun langsung. Ketika mulai fokus kebahasaan itu kapan tuh? Atau ke dunia literasi lah ya, kalau kita bisa sebut seperti itu gitu. Kalau ngeliat time frame-nya tadi kan masih kerja di bidang konsultasi sampai tahun 2009 ya? 2019. 2019 malah ya? Oh, berarti iya, jadi memang kalau dibagi-bagi perjalanan saya 94 sampai 2009 saya pemrogram komputer. Itu dengan tegas itu. Memang saya mencintai pemrograman. Saya mimpi pun kadang mungkin mikirin algoritma, itu yang saya pikirkan. Nah, 2009 sampai 2019, 10 tahun, fokus saya adalah bagaimana memberikan konsultasi kepada perusahaan agar proses mereka lebih bagus. Itu fokus saya. Nah, bagaimana kemudian bahasa ini masuk? Sebenarnya awalnya tahun 2006. 2006 itu kan saya masih pemrogram komputer ya. Itu 12 tahun sejak 94. Saya masih menjadi pemrogram komputer. Saya suka sekali dengan bahasa pemrograman. Menurut saya ketika itu saya bermain seperti Tuhan. Saya menciptakan sesuatu kan. Saya dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan hal tersebut membantu manusia. Jadi saya kayak merasa saya ini Tuhan gitu, bisa menciptakan sesuatu. Ketemulah bahasa. Saya pikir saya piawai. Waktu itu dari mulai ASP.NET, Perl ya, terus kemudian ASP, lalu PHP. Saya merasa cukup jago lah untuk bahasa pemrograman. 2006 saya ketemu Wikipedia. Di sana saya tertarik untuk berkontribusi. Saya mulai menulis di Wikipedia, dan ternyata saya tidak sejago menulis bahasa manusia, saya tidak sejago ketika saya menulis bahasa pemrograman. Kompetitif dong. Waduh, masa gue nggak bisa sih? Akhirnya saya belajar lagi atau didaktis. Kayak belajar bahasa pemrograman, saya juga belajar sendiri kan. Demikian juga saya belajar lagi bahasa Indonesia. Ini gimana sih nih? Bikin kalimatnya biar enak. Terus kemudian kok saya banyak banget salah. Saya tahu saya salah karena di Wikipedia itu ada kelompok kontributor yang mereka itu bisa saling membantu untuk mengoreksi. Nah, banyak banget tuh koreksi dari para senior saya di Wikipedia tahun 2006 itu. Saya belajar lagi, lama-lama tulisan saya cukup bagus. Dan itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa meskipun saya seumur hidup sudah menggunakan bahasa Indonesia, ternyata begitu saya menggunakan itu di dalam konteks yang resmi, saya gagap. Kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Sehari-hari kan kita ngobrol, kita menulis dalam bahasa Indonesia kan, ya meskipun campur-campur pakai bahasa Inggris lah. Tetapi kita bisa pada dasarnya, sebagai penutur asli bahasa Indonesia, kita bisa melakukannya. Namun begitu kita angkat itu ke tingkat yang lebih tinggi, yang kualitasnya diharapkan lebih bagus, kita gagal.
itu yang saya pikir terjadi pada banyak masyarakat di Indonesia. Saya tadinya menggunakan itu untuk diri sendiri kan. Saya berlatih untuk menulis di Wikipedia. Lalu tahun 2009 saya dipercaya oleh Google untuk menjadi editor penerjemahan. Ini sebenarnya menurut saya juga suatu titik balik juga dari hidup saya. Dari tadinya saya tidak terlalu suka mengoreksi orang, kan saya fokus pada diri saya sendiri kan. Kemudian karena mesti menjadi editor 2009 sampai 2013, itu masih nyambi tuh. Jadi ketika itu saya menjadi konsultan, berikut juga menjadi editor Google kan. 2 pekerjaan saya lakukan sekaligus. Itu yang memupuk kesukaan saya kepada bahasa Indonesia, bahasa manusia sih tepatnya, bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa pemrograman kan beda sekali. Bahasa pemrograman itu teratur. Salah dikit programnya nggak jalan. Bahasa manusia tidak teratur, tidak konsisten, berantakan, tapi kita ngerti. Tetapi juga dampaknya luar biasa. Kalau salah ngomong, kelihatannya baik-baik saja, orangnya tetap menegur kita kalau disapa, tapi ternyata di dalam hatinya dia memendam suatu perasaan dendam yang 10 tahun tuh nggak hilang-hilang. Itu yang terjadi pada manusia kan. Jadi itu yang kemudian memicu ketertarikan saya. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan lancar, santun, tetapi juga asyik. Itu yang menjadi perhatian saya. Mulailah ketika itu saya di Twitter, entah bagaimana teman-teman, kan 2010 itu kan belum terlalu banyak ya Twitter ya. Orang-orang di Twitter tuh belum terlalu banyak. Mulailah teman-teman ketika itu nanya kepada saya tentang aspek-aspek kebahasaan. Saya jawab, dan itu ternyata keterusan. Maksudnya itu sesuatu yang tidak diniatkan. Saya nggak niat sama sekali. Maksudnya saya tidak berangkat dengan, oh saya pengen jadi seleb Twitter yang mengurusi bahasa. Nggak ada sama sekali kepikiran. Cuma waktu itu memang karena ada yang nanya, saya juga setiap hari pasti melihat media sosial ya untuk melepaskan kejenuhan. Kemudian akhirnya saya pikir ini suatu kegiatan yang menarik, karena saya juga bisa sambil belajar. Terusanlah itu. Lalu dari sana juga, karena saya aktif untuk menerjemahkan situs-situs web lain seperti Facebook, Twitter. Ketika itu kan memang ada gerakan alih daya, crowdsourcing untuk menerjemahkan Facebook dan Twitter dengan bantuan khalayak kan. Ikutan waktu itu. Ternyata kita dimanfaatkan sih. Sebenarnya mereka harusnya bayar kita itu. Itu tapi ya gratis. sudahlah. Asik-asik aja kan. Nah, itu juga yang mendorong saya untuk menciptakan, belajar tekniknya untuk mencari terjemahan kata. Karena itu yang menjadi isu utama kita di berbagai tempat kan. Mulai kapan ya? Kayaknya gara-gara keaktifan saya di Twitter itu, ada mulai yang ngundang saya untuk memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Saya gelagapan, karena selama ini kan saya belajarnya itu autodidaktis kan. Saya bukan linguis yang belajar bahasa secara terstruktur. Mau tidak mau saya mesti belajar. Saya mesti buka-buka buku, mesti menstrukturkan. Untungnya karena pemrogram komputer, kami pemrogram komputer itu kan terbiasa untuk melakukan analisis terhadap sistem kan. Masukannya apa, keluarannya apa, masukannya apa, prosesnya apa, keluarannya apa. Itu juga yang saya berlakukan terhadap bahasa manusia. Saya berusaha melihat taksonominya gimana sih waktu saya mau belajar bahasa tuh apa saja yang saya mesti pelajari. Akhirnya ketemulah 5 unsur utama: wacana, paragraf, kalimat, kata, dan ejaan. Itu dasar. Lalu ternyata ada lagi tambahan bahwa di dalam bahasa itu bukan melulu masalah teknis, tetapi ada masalah rasa. Disitulah masuk pragmatika. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dengan santun dan dengan prinsip kerjasama. Itu mulai masuk lagi di sana. Lalu di dalam bahasa ada lagi kode-kode, semiotika, lambang-lambang, emoji, animasi, GIF beranimasi. Itu juga suatu bagian yang tidak terlepaskan dari bahasa juga kan. Orang bisa berkomunikasi, misalnya saya bisa jawab pesannya Mas Panji itu cukup dengan emoji, kan bisa. Tapi itu kan bagian dari bahasa juga yang ternyata tidak direkam di dalam ilmu bahasa yang tadi sudah saya sebut tadi. Mesti lagi belajar. Ternyata menarik. Akhirnya saya jadi cukup kaya karena saya penasaran. Modal utamanya sih penasaran. Nah, berangkat dari situ, saya buat sistematikanya. Saya buat sistematika berdasarkan pengalaman saya sebagai orang biasa yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Saya yakin banyak orang-orang seperti saya, orang-orang yang ingin sehari-hari dia bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya mau lihat
mau terlihat lebih keren waktu menggunakan bahasa Indonesia. Saya mulailah bikin salindia slide, salindia yang membuat secara sistematis apa saja yang mesti dipelajari. Dan kemudian mulai tahun 2014 kayaknya, itu ada beberapa perusahaan yang mungkin karena keaktifan saya juga di media sosial, meminta saya untuk berbagi. Itulah mulai itu silabus-silabus yang saya susun dengan pemikiran sendiri itu, saya uji kepada publik, dan tanggapannya bagus ternyata. Saya juga karena begitu dipraktikkan, kan pasti ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita tangkap sebelumnya. Itu kemudian menyempurnakan materi saya. Pada tahun 2019 itu saya masih nyambi kan antara kegiatan sebagai editor Google berhenti tahun 2013. Saya keluar. Saya merasa tidak cocok dengan putusan manajemen. Ketika itu waktu awal 2009 manajemen Google itu masih membebaskan para penerjemah dan editor untuk membuat istilah-istilah baru walaupun istilah itu belum dikenal masyarakat. Contohnya ketika itu kami buat istilah laman landas. Laman landas itu padanan dari landing page. Terus ya banyaklah istilah-istilah komputer, terutama yang berhubungan dengan media sosial dan perinternetan ya, yang dikembangkan waktu itu oleh tim penerjemah dan editor Google. Saya keluar karena Google Indonesia sudah didirikan dan karena adanya aspek kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis itu kan kadang-kadang mengambil jalan pintas ya. Oh jangan pakai istilah ini, orang nggak familiar. Udah kita pakai aja istilah bahasa Inggrisnya. Nggak cocok dengan hati saya, ya udahlah saya keluar aja daripada makan hati kan. 2014 karena sudah selesai, 2014 mulai lebih aktif lagi untuk ngajar bahasa. Akhirnya saya merasa ada perbedaan. Kalau misalnya saya pulang setelah mengajar topik manajemen, atau ketika saya pulang sebagai konsultan, saya capek banget. Ini berbeda ketika saya pulang setelah mengajar bahasa Indonesia. Setelah mengajar bahasa Indonesia yang timbul adalah saya lebih bersemangat gitu. Ini kan sama seperti ketika ada orang yang hobinya itu ngutak-ngatik mobil atau ngutak-ngatik motor. Seharian bisa jadi dia ngutak-ngatik beban fisik, ngutak-ngatik mobil dan motornya, tapi hatinya bahagia gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang merupakan kesukaan kita nggak peduli dengan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk melakukan itu. Itu yang kemudian kalau istilah orang zaman dahulu kan mengikuti renjana atau passion. Itu yang saya lakukan. 2019 saya keluar dari perusahaan saya yang terakhir, namanya Proxys, meskipun ketika itu jabatan saya sudah direktur. Saya pikir udahlah keluar aja karena hati saya nggak bahagia gitu. Saya mulai lagi. Jadi kalau tadi Mas bilang Mas itu perusahaan rintisan 2017, sebenarnya Narabahasa ini perusahaan rintisan 2020 malah Februari 2020. Saya mulai dengan berbekal satu orang rekan kerja saya yang lulusan linguistik. Jadi kami berdiskusi, artinya saya punya teman diskusi yang cukup cocok di sana. Saya dari aspek praktisnya, dia dari aspek yang lebih keilmuan kan, jadi saling melengkapi. Nah itulah kurang lebih awalnya Mas, kenapa 2020 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan saya yang lama dan mendirikan Narabahasa. Iya, tapi saya lihat juga berarti ilmu pemrogramannya itu atau pengalaman pemrogramannya itu pun tidak hilang begitu aja, karena kalau saya lihat tweet-tweetnya Mas Ivan atau belakangan kan juga sering share di Instagram juga ya pola-pola pembentukan kata atau bahasa seperti itu saya lihat itu mengikuti kaidah atau mempunyai pola-pola gitu. Jadi cara Mas Ivan menjalankannya itu seolah-olah misalnya apa ya saya agak lupa lah pokoknya jadi ada waktu itu yang saya buat saya sampai buat diagram alurnya. Salah satu yang memusingkan orang adalah bagaimana caranya membuat daftar berbutir, daftar vertikal. Misalnya hal-hal yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Terus kemudian kan di situ ada daftar berbutir. Orang kan kadang-kadang bingung. Bagian kalimat pembukanya itu pakai titik 2 atau nggak pakai tanda baca. Lalu nanti buat daftar di bawahnya itu apakah pakai koma, pakai tanda titik koma atau pakai apa. Nah, itu saya sampai bikin alur pemrogramannya tuh. Iya. Masuk juga dalam kata-kata dengan imbuhan-imbuhan. Itu kalau saya lihat juga umumnya misalnya
saya lupa apa waktu itu ya. Umumnya kata ini kalau dikasih kata hubung ini menjadi seperti ini, tapi ada beberapa pengecualian kayak gitu misalnya. Ya, Itu saya lihat, wah ini cara algoritmik banget gitu loh, apa terstruktur banget itu. Oh ternyata ya benar. mungkin gara-gara udah 15 tahun di programming gitu sih. Ya. Saya kira seperti itu gitu. Cuma Benar. Saya sepakat sih. nah, Itu sangat berpengaruh. iya, dan saya ngelihat, cuman saya agak sedikit salah kaprah ya, atau salah kira, yaitu adalah saya pikir kesukaan berbahasanya gara-gara kalau programming kan pada level tertentu dia akan membuat atau diminta membuat dokumentasi kan, laporan pertanggungjawaban kayak atau laporan tentang program dia kayak atau bikin apa sih namanya tuh dokumentasi sistem lah semacam itu. Saya pikir asal muasalnya adalah gara-gara aduh gue udah tukang programming disuruh bikin soalnya kalau saya di tim anak-anak programmernya itu pada males tuh bikin bikin dokumen laporan kayak gitu lah. Benar. Saya pikir asal muasalnya dari situ. Kalau itu ada pengaruhnya nggak tuh bikin kayak gitu? Saya pikir sih tidak terlalu ya. Yang jadi pengaruh pemrograman itu memang pola berpikir, selalu berusaha mencari pola di tengah bahasa manusia yang kadang-kadang kelihatannya berantakan. Itu pengaruh utamanya. Tetapi kalau keharusan untuk membuat dokumentasi, saya pikir sih tidak menjadi alasan saya untuk kemudian menyukai bahasa. Yang berpengaruh itu adalah pengalaman saya ketika saya di Wikipedia. Itu yang paling berpengaruh. Oke. Nah, tadi juga yang menarik adalah mungkin ini jadinya saya agak jadi membuat pengakuan ya. Tadi kan Mas Ivan sempat bilang Google cabut dari Google itu gara-gara keputusan manajemen Google lebih mementingkan bisnis karena lebih mudah dimengerti lah bahasa dibanding dialihkan gitu. Nah, saya ada bisnis Mas. jadi pengakuan. Bisnis saya itu ada salah satunya namanya Kiwi. Kiwi itu aplikasi antrian online lah. Jadi untuk antri di rumah sakit jarak jauh kayak gitu lah ya. Nah, kita kan ingin menaikkan traffic website kita gitu ya agar SEO-nya cukup bagus di Google gitu. Ya. Alih-alih menggunakan bahasa yang benar, kita lebih memilih untuk menggunakan bahasa yang salah justru. Karena memang, jadi misalnya antrian kan harusnya antrean gitu ya. Nah, tapi ya mau gimana, masyarakat lebih prefer mencarinya tuh kalau googling pasti kan mereka mencarinya cara antri online, antri bukan antre gitu loh. Jadinya kita jadi saya sebagai pengambil keputusan di bisnis, udahlah kita abaikan. Nah kalau menurut Mas Ivan bagaimana tuh? Kita mengabaikan, kita tahu nih kalau di agama dosa kan itu ya jadinya. Kalau di kebahasaan bagaimana tuh? Gue tahu yang benar seperti ini, tapi aduh ini masyarakat mencarinya seperti ini kok, yaudahlah abaikan. Untungnya yang satu aturan Tuhan, kalau agama itu kan aturan Tuhan kan, kalau bahasa itu aturan manusia. Dan aturan manusia itu kan sifatnya konsensus. Tidak akan ada azab di neraka ketika kita melanggar kaidah bahasa, nggak akan ada. Jadi aman lah, itu aman. Atau hukuman pidana ketika kita melakukan kesalahan berbahasa, nggak akan ada. Jadi kalau untuk urusan itu, ya makanya orang-orang mungkin menganggap saya polisi bahasa. Cuman kalau orang memperhatikan dengan sungguh-sungguh perilaku saya di media sosial, itu akan terlihat bahwa saya itu bukan pencari kesalahan, enggak. Yang saya lakukan adalah menunjukkan ini yang benar. Kalau misalnya Anda memutuskan untuk menyeleweng dari sana, ya itu urusan Anda. Yang penting saya merasa begini, saya merasa selama ini mungkin tidak banyak orang yang memberikan sisi lain. Jadi orang itu telanjur menganggap apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Harus ada yang mengingatkan. Perkara kemudian itu diterima atau tidak, yaitu putusan masing-masing. Yang penting, kan kalau sekarang tuh banyak istilah pengambilan putusan terinformasi, informed decision. Itu yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Kita harus tahu kaidah bahasa yang benarnya apa, tetapi kemudian ketika kita melakukan, saya tidak sebut itu penyelewengan, saya sebut itu sebagai pelunakan dari kaidah bahasa untuk keputusan tertentu, yaitu sudah menjadi putusan yang memang diambil dengan benar-benar memiliki informasi yang cukup. Gitu. Jadi yang saya lakukan sebenarnya memberikan informasi yang diperlukan orang untuk mengambil putusan.
yang terjadi selama ini kan informasi kebahasaan itu banyak tidak dipahami orang. Ini saya ambil contoh aja ya. Narabahasa pada awal setiap kelasnya selalu menyajikan kuis. Kuisnya itu tentang kata baku. Kata baku di dalam bahasa Indonesia itu masih banyak yang orang belum tahu bentuk bakunya seperti apa. Tadi sekadar contoh kan, hanya antre dan antri. Itu masih banyak yang lain, misalnya lotre atau lotere, terus materai atau meterai. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya sangat remeh lah di dalam bahasa. Kadang-kadang kan perbedaan satu huruf itu orang juga paham. Tapi keteraturan kita untuk menggunakan bahasa standar itu sebenarnya membantu untuk komunikasi. Kita memiliki satu standar untuk pengucapan atau satu standar untuk penulisan satu kata. Untuk masyarakat Indonesia yang 270 juta orang ini bermanfaat banget. Nah, ketika kemudian seseorang atau satu organisasi sudah mendapat hal tersebut, mendapatkan informasi tersebut, tapi dia memilih untuk melunakkan aturan demi mencapai popularitas, itu sudah menjadi keputusan bisnis. Berbeda dengan agama. Kalau agama kan urusannya urusan sama Tuhan kan. Kalau bahasa urusannya sama manusia. Ketika kita berkomunikasi dengan manusia, yang ada di sana adalah konsensus. Ya sudah, ya paling pilihan orang-orang yang tidak sepakat dengan konsensus tersebut adalah ya tidak usah mengikuti orang tersebut gitu. Misalnya saya tidak suka dengan satu aplikasi yang banyak sekali menggunakan kata tidak baku. Ya sudah, pilihan saya adalah tidak pakai aplikasi itu sebagus apapun fitur yang ditawarkan. Kan tinggal gitu. Itu aja yang saya lakukan. Nah, apakah memungkinkan bahasa yang sudah umum dipakai masyarakat itu merubah struktur bahasa yang atau merubah kata yang baku? Misalnya contoh lain, misalnya kayak tadi yang kesalahan huruf adalah kwitansi dan kwitansi gitu kan. Itu yang udah common atau udah umum di masyarakat adalah dengan W gitu kan. Apakah memungkinkan yang konsensusnya berubah gitu sehingga merubah yang ada di KBBI seperti itu? Kalau kita tidak banyak orang, kita misalnya cuma 5 juta orang gitu ya, terus kemudian orangnya tidak tersebar dalam berbagai suku bangsa, tidak berpusat di Jawa doang, itu keputusan itu mudah untuk kita ambil. Waktu kita bilang lazim dipakai oleh orang, pertanyaan yang muncul, berapa persen orang Indonesia? Punya datanya nggak? Iya, betul. Ya kan? Itu yang jadi masalah. Orang bilang, enggak, ini kok biasa pakai jomblo, pakai B. Bentar dulu, di daerah mana, Mas? Kalau di daerah Jawa, oke. Coba Mas pergi Nusa Tenggara Barat, itu Indonesia loh. Mereka mengucapkannya apa? Jomblo atau jomlo? Saya yakin, kemungkinan besar mereka akan mengucapkannya jomblo. Kenapa? Karena yang suka huruf B, itu cuma orang Jawa. Betul. Itu masalah seringkali kan warganet itu emosi. Ini kan yang lazim ini. Bentar dulu Mas. Mas di daerah mana Mas? Pertanyaan itu. Dan seringkali memang yang saya lihat penolakan utama itu muncul dari, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud membawa etnis, tapi memang penolakan yang paling sering itu adalah dari masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda. Kenapa? Penutur bahasa Jawa itu paling besar. Tetapi masalahnya tahun 1926 dan tahun 1928 para pemuda kita itu dengan besar hati memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Mereka dengan sadar loh. Mereka dengan sadar meskipun ketika itu utusan yong-yong dari berbagai daerah di Indonesia itu paling banyak adalah dari Jawa kan. Tapi mereka memutuskan loh dengan hati besar, mereka memutuskan kita pakai bahasa Melayu aja. Jangan pakai bahasa Jawa. Pertimbangannya banyak. Pertama, pertimbangannya bahasa Jawa itu mengenal tingkatan. Sementara semangat yang muncul waktu itu adalah semangatnya egaliter, setara. Terus kemudian ketika itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasantara atau lingua franca di berbagai pelabuhan yang ada di Indonesia. Bukan bahasa Jawa yang dipakai, tapi bahasa Melayu. Terus ketiga, bahasa Melayu itu dianggap lebih mudah dari segi struktur, dari segi kosakata, sehingga kalau dipelajari oleh orang yang belum paham, itu dia kurva pembelajarannya menjadi lebih landai. Itu kenapa para pemudanya memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Nah, semangat itu sebenarnya yang sekarang kayaknya udah kelupaan oleh orang. Orang sekarang kan kalau kita lihat memang
yang terjadi di Indonesia itu kan seringkali mengedepankan agama, mengedepankan suku. Jadi kita jadi kayak kepecah-pecah lagi gitu. Itu yang terjadi. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Mas tadi, boleh, sangat boleh. Ketika suatu masyarakat bersepakat bahwa kita ganti ejaannya dari antri jadi antre menjadi antri. Sebenarnya ada dasar ketika kita menetapkan ejaan suatu kata, itu ada banyak dasarnya. Pertama, asal katanya. Contoh, kenapa antre bukan antri? Karena dalam bahasa Belanda yang kita gunakan sebagai sumber serapan, itu disebutnya anteren. Ya, kita mengacu ke bahasa Belanda. Itu nggak terlalu banyak perdebatan lah. Tapi misalnya kata atlet, yang bakunya atlet. Karena orang Belanda nyebutnya atlet. Orang Inggris nyebutnya atlet. Makanya kemudian orang mikirnya atlet aja deh. Gitu. Nah, kalau kemudian kita memang melakukan revolusi ejaan, seperti yang dilakukan Webster di Amerika pada akhir tahun 1800-an, itu bisa saja. Ketika itu kan kemudian si Webster itu mengubah dari bahasa Inggrisnya organization pakai S menjadi nggak seru, kita pakai Z aja. Dia melakukan itu tuh. Terus traveling dengan traveling dalam bahasa Inggris Britania L-nya 2, dalam bahasa Inggris Amerika L-nya 1. Dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan perombakan besar di dalam ejaan bahasa Inggris Amerika. Dia punya kekuatan politik. Saya nggak tahu waktu itu kekuatan politik dia apa, tapi yang jelas dia berhasil memengaruhi seluruh bangsa bangsa Amerika waktu itu. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan itu, ya boleh-boleh aja. Cuman selama itu revolusi itu belum dilakukan, ejaan di dalam bahasa Indonesia itu mengikuti sejarah. Kita tidak mungkin mengubah satu ejaan yang sudah kita berlakukan. Misalnya, dulu waktu telepon muncul, orang Sunda, kerajaan Sunda masih berkuasa. Enggak. Maksudnya kita mungkin masih menganggap orang itu sulit untuk mengucapkan F. Makanya telepon ditulisnya telepon. Begitu kemudian masuk kata mikrofon, orang menganggap orang Indonesia sudah bisa mengucapkan F. Makanya kalau mikrofon pakai F. Megafon pakai F. Saksofon pakai F. Dalam bahasa Inggris semuanya kan pakai phone kan? Di belakangnya phone. Tapi kenapa ada perbedaan penyerapan? Itu yang membuat orang merasa bahasa Indonesia nggak konsisten nih. Gitu. Padahal itu karena riwayat sejarah. Oh iya, berarti itu diperhitungkan ya. Saya jadi ingat saya jadi ingat dulu tuh saya pertama orang tua saya tuh PNS ya, ASN gitu. Hingga waktu saya kelas 1 sampai kelas 4 SD itu saya sempat ikut orang tua. Saya asli Jakarta gitu, tinggal dan besar di Jakarta. Cuman kelas 1 sampai kelas 4 itu sempat ikut Bapak ke Sulawesi di daerah Bone, Bajoy. Bahasanya bahasa Bajoy atau bahasa Makassar lah secara umum gitu ya. Nah, ketika balik lagi ke Jakarta, bahasa saya tuh jadi formal banget gitu. Jadi formal banget, dan itu jadi dibilang aneh oleh teman-teman sepantaran gitu. Nah, mungkin itu yang tadi, padahal orang tua saya tuh Jawa aslinya, tapi ketika saya kelas 1 sampai kelas 4 di sana, saya jadi cukup bisa bahasa sana. Bahkan kalau di daerah sana tuh ada aksaranya, Mas. Jadi kita punya aksara sendiri. Walaupun secara sehari-hari kita pakai bahasa campur lah, bahasa Indonesia dan bahasa daerah sana. Tapi ketika balik lagi ke Jawa, balik lagi ke Jakarta setelah pindah gitu ya, di lingkungan pertemanan, di sekolah pun saya jadi agak jadi terkucilkan gitu. Jadi karena bahasanya formal gitu. Saya, kamu, terus juga bahasa sehari-harinya jadi formal karena kita orang daerah waktu itu pas balik. Jadi kita udah tahu bahasa daerah, bahasa Indonesia yang bakunya, tapi gara-gara lingkungan pertemanan kita jadi terbawa menggunakan bahasa yang lebih santai lah, atau bahasa yang tidak terlalu baku dalam pembicaraan maupun dalam dalam sehari-hari kayak gitu. Nah, itu benar sih jadinya tadi yang disampaikan Mas Ivan, bisa jadi memang hal-hal yang yang kita anggap benar ya karena lingkungan kita semuanya mengatakan hal yang seperti itu, padahal itu belum tentu yang benar kayak gitu ya. Benar, betul. Biasanya sih gini, yang saya perhatikan teman-teman yang berasal atau hidup lama di daerah Indonesia Timur, bahasa Indonesianya lebih baku. Mereka pertama, bahasa daerah mereka pada umumnya tidak mengenal tingkatan. Sehingga bahasa yang digunakan kepada orang tua maupun yang digunakan kepada teman sebaya itu relatif sama. Setahu saya begitu.
Beda dengan di Pulau Jawa. Bahasa-bahasa yang ada di Pulau Jawa itu kan rata-rata bertingkat. Sehingga perbedaan antara ragam formal dan ragam informal itu sangat jauh. Waktu Mas di daerah Indonesia Timur, cara kita berbicara kepada orang tua dan cara kita berbicara kepada teman sebaya kan relatif sama kan? Nggak beda jauh kan? Sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa menggunakan you kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman sebaya. Bahasa Indonesia, kita menggunakan kata kamu kepada orang yang sebaya maupun yang lebih tua kan nggak bisa. Itu salah satu bentuk pembuatan tingkat bahasa. Nah, ini yang saya pikir sangat berpengaruh terhadap penerimaan. Kayak misalnya saya nih ngobrol dengan Mas Panji. Sebenarnya kan yang kita gunakan yang kita gunakan secara umum ini adalah bahasa resmi. Karena kita baru kenal, tapi meskipun suasananya santai, tapi tetap saja pilihan kata yang kita gunakan adalah pilihan kata dalam ragam yang cukup resmi. Itu kan? Waktu awal tadi kan Mas Panji sempat menggunakan kata aku, tapi kemudian karena mendengar saya ngomong, lama-lama beralih menjadi menggunakan kata saya. Itu terpengaruh juga sebenarnya. Itu Mas. Kalau itu sih kadang-kadang kalau entah masalah rasa tadi ya mungkin ya. Kalau saya tuh lebih formal, tapi kalau aku tuh rasanya lebih ingin dekat kayak gitu sih. Iya, benar. Jadi kadang-kadang saya tuh ya itu tadi menyesuaikan gitu, mau aku mau kamu, dan kadang-kadang nggak konsisten dalam satu perbincangan. Kadang-kadang gue lo, kadang-kadang aku kamu. Iya. Jadi menarik sebenarnya. Yang paling menarik sebenarnya berangkat dari pertanyaan Mas Panji tadi, bagaimana kita menyelaraskan pemahaman sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Itu yang paling sulit kalau menurut saya. Iya. Nah, ya tadi balik ke poin yang tadi, berarti sebenarnya kemungkinan yang lebih banyak berbahasa Indonesia dengan baik adalah justru yang di luar Jawa ya. Padahal kan mayoritas masyarakat Indonesia di Jawa gitu ya. Dengan benar, Mas. Ya. Jadi ada perbedaan antara baik dan benar. Baik artinya sesuai dengan konteks, benar artinya sesuai dengan kaidah. Yang kita bicarakan tadi kan kaidah kan. Jadi itu berbahasa dengan benar. Kalau berbahasa dengan baik, itu kita sesuaikan dengan situasi. Kalau kita bicara dengan teman sebaya, dengan orang tua, atau dalam situasi resmi, atau dengan situasi tidak resmi, itu berbeda. Nah, itulah berbahasa dengan baik. Nah, teman-teman di daerah timur, karena cenderung situasinya itu tidak ada perbedaan yang tajam, mereka mempraktikkan yang benar dengan cukup baik. Kalau kita di Jawa ini, karena kita perbedaan ragamnya itu sangat besar, kita melakukan banyak pelunakan sewaktu kita berbicara dalam konteks yang tidak resmi. Lebih banyak permisif lah ya ibaratnya. Ya, benar. Betul. Nah, terus tadi juga dalam perbincangan kita ini saya mendengar beberapa istilah alih bahasa mungkin ya. Kayak tadi saya catat nih, salindia. Apa ya? Ya. Slide itu ya? Ya, salindia. Salindia itu slide. Salindia, alih daya, laman landas tuh nggak jadi tadi, nggak jadi ini ya? Jadi. Tetap dipakai. Landing page ya? Coba aja cari di Google laman landas, pasti ketemu deh. Dipakai. Proses untuk bisa mendapatkan bahasa apa ya, ibaratnya nasionalisasi ya, nasionalisasi bahasa internasional. Pemadanan bahasa itu bagaimana sih? Karena saya juga saya ada grup gitu. Saya ada bisnis coworking space. Coworking space ini teman-teman di coworking space Indonesia tuh juga suka mencari padanan coworking space, tapi kalau hanya dialihkan sebagai ruang kerja itu kayaknya kok terlalu remeh gitu mungkin ya, kalau bahasa arogannya itu adalah kayak terlalu remeh, padahal mungkin bisa aja kayak gitu, tapi kayak terlalu kok biasa gitu, nggak sekeren coworking space. Sedangkan kayak ruang kerja bersama aja. Ya itu bisa sih. Kalau saya pengen mengusulkan ruang reka sih sebenarnya. Boleh. Ya jadi karena nama coworking saya ruang reka, jadi sebenarnya ada pedomannya. Bahasa Indonesia itu punya pedoman umum pembentukan istilah. Di dalam pedoman umum pembentukan istilah itu dijabarkan bagaimana caranya kita membentuk istilah, termasuk ketika kita melakukan pemadanan. Secara umum, proses pemadanan
itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penyerapan, yang kedua adalah penerjemahan. Penyerapan dilakukan dengan kita menyesuaikan ejaan atau lafal. Misalnya dari kata bahasa Inggris social, kita serap menjadi sosial. Kan yang dilakukan di sana bentuknya tuh mirip-mirip, tapi hurufnya diubah, lalu ucapannya juga diubah. Yang kedua adalah dengan penerjemahan. Kalau ini memang kita selaras, kita tidak menyerap, bukan disesuaikan, tapi kita cari konsep kata lain yang bisa menjelaskan konsep yang dimaksud. Seperti apa ya? Saya ambil contoh Flying Fox. Kan ada kegiatan Flying Fox tuh kalau di dunia luar ruang itu. Flying Fox itu apa yang dilakukan? Meluncur sambil menggantung kan? Kemudian dibentuklah istilah luncur gantung. Jadi Flying Fox itu bukan kemudian menjadi rubah terbang. Kita mencari konsepnya dan kemudian kita terjemahkan. Demikian juga dengan tadi coworking space. Kita cari konsep yang enak. Cari konsep yang enak, terus kemudian kita buat padanannya. Gitu. Iya. Menarik. Ini juga sih apa namanya? Kalau saya tadi ya itu pemakluman yang yang saya lakukan gitu, masalah antrean, terus juga coworking space atau di dalam berbahasa sehari-hari juga sering banget tuh mencampur-campur kayak gitu. Saya pernah dengar atau nonton ya mungkin ya ada salah satu film, walaupun di film tersebut dibantah juga sih katanya itu hoax gitu ya, atau hoax apa ya padanan Indonesianya? Berita bohong. Oh, berita bohong gitu ya. Film tahun 2000, kayaknya film-film baru inilah 2 tahun atau 3 tahun terakhir, di situ disebutkan cara kita berpikir dipengaruhi oleh cara kita berbahasa atau ya kurang lebih konteksnya seperti itu. Film alien gitu, alien datang ke bumi. Judulnya apa ya? Kurang lebih kayak gitulah. Tapi kalau di film tersebut juga dibilang padahal itu bohong, dia ingin memperkuat argumen dia saja gitu. Jadi itu riset yang tidak sempurna lah. Tapi saya rasa sebagian itu benar tuh. Kayak saya belakangan mulai belajar bahasa-bahasa lain gitu ya. Bukan hanya bahasa Indonesia gitu. Kayak bahasa Jerman gitu ya. Terus juga baru-baru ini 2 bulan terakhir saya belajar bahasa isyarat gitu ya untuk teman-teman yang walaupun bisindo bahasa isyarat Indonesia gitu. Tapi cara menstrukturkannya pun berbeda. Bahkan yang lebih ekstrim untuk teman-teman yang tuli, benar-benar tuli, saya sempat diskusi dengan mereka, tanya proses berpikir kalian gimana sih? Kalau kita kan kadang-kadang suka ada suara dalam hati gitu atau suara dalam pikiran kita gitu. Mereka enggak. Bahkan kalau yang tuli kecil, ketika mereka berpikir tuh dengan bahasa isyarat gitu, dengan isyarat gitu. Di kepalanya gitu, di kepalanya. Jadi misalnya membayangkan dengan bahasa isyarat. Bahkan kalau dalam tata beragama atau misalnya mereka ibadah gitu, sholat atau segala macam gitu, mereka tuh mesti ngerti dulu artinya sehingga ketika lagi baca, misalnya lagi sholat kalau Islam gitu ya, mereka membayangkan alhamdulillahirobbilalamin tuh dengan gerakan sehingga mereka lebih itu menarik banget saya dapatkan dari teman-teman yang tuli atau juga tadi ya secara umum cara kita berbahasa atau belajar bahasa lain membentuk cara kita berpikir juga gitu. Nah kalau menurut Mas Ivan bagaimana tuh seperti itu? Bahasa kan sebenarnya merupakan penuangan gagasan manusia. Jadi yang pertama jelas bahasa itu terpengaruh oleh pola pikir. Itu yang pertama. Bahasa muncul karena kita berusaha mewujudkan apa yang kita pikirkan. Waktu awal manusia berkembang dari kera kan katanya kan apa yang dilakukan oleh kera atau binatang. Mereka tidak menggunakan bahasa verbal. Yang mereka gunakan adalah bahasa nonverbal. Gerakan tubuh, mimik muka, suara, itu yang digunakan oleh hewan untuk berkomunikasi kan. Kayak misalnya kita dengar ikan paus, itu nada suaranya bisa berbeda bergantung pada suasana hati misalnya. Itu sebenarnya cara berbahasa nonverbal. Nonverbal pun, verbal dari bahasa Latin yang artinya kata, kita sekarang pun waktu kita berbicara, itu kita juga menggunakan bahasa nonverbal kan. Kita menggunakan gestur, nih gerak anggota tubuh, kemudian ekspresi, kita menggunakan suara. Ketika ada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam salah satu cara penyampaian tersebut, misalnya tadi teman-teman tuli, itu mereka punya keterbatasan dalam pendengaran kan, otomatis bahasa yang digunakan akan berbeda.
Nah, itu kelihatan kan dari sana. Perwujudan gagasan kita terpengaruh oleh indera yang kita miliki. Dan bahasa yang kita berikan juga terpengaruh di sana. Pikiran dan kondisi fisik berpengaruh terhadap bahasa. Itu yang pertama. Sebaliknya, karena keterbiasaan, kita biasa menggunakan bahasa tertentu, itu juga akan terjadi kebalikannya. Bahasa yang kita pakai, terutama yang kita dapatkan sebagai masukan dari luar, itu akan berpengaruh terhadap otak kita juga, pemikiran kita. Saya ambil contoh begini. Misalnya, Mas Panji waktu kecil itu kan tinggal di Jakarta. Berapa tahun waktu itu di Jakarta? Waktu sebelum pindah ke Sulawesi? Ya dari lahir sih, dari lahir sampai ke Sulawesi. Di Sulawesi cuma 4 tahun, habis itu balik lagi ke Jakarta. Jadi lahir di Sulawesi. Lahir di Jakarta, pindah ke Sulawesi, pindah lagi ke Jakarta. Dari lahir sampai kelas 1 SD lah. Nah, coba perhatikan deh, kalau Mas Panji ingat lagi sekarang, waktu di Jakarta kan Mas Panji belajar untuk berbahasa lebih dahulu. Belajar untuk mengucapkan kata, belajar untuk mendengarkan di sekitar. Yang masuk kepada Mas Panji adalah pola orang berbahasa di Jakarta. Itu yang masuk. Begitu pindah ke Sulawesi, pola pikirnya tetap sama tuh. Karena masih baru pindah kan. Tetapi lama-lama pengaruh dari sekitar akan mengubah pola pikirnya Mas Panji. Ada proses yang memengaruhi juga kan. Kemudian itu terwujud dalam perubahan cara berbahasanya Mas Panji. Begitu balik lagi ke Jakarta, otaknya udah di style otaknya orang Sulawesi. Balik lagi ke sini, kita mesti melakukan penyesuaian lagi kan. Dari tadinya cara berbahasanya A, berubah lagi tuh cara bahasanya karena terpengaruh oleh lingkungan. Jadi antara pikiran dan bahasa, kalau menurut saya itu saling berpengaruh. Berarti kalau berbahasa itu dipengaruhi oleh pikiran, nggak bisa berlaku sebaliknya tuh. Bagaimana kita mempelajari bahasa nanti bisa mempengaruhi cara kita berpikir juga. Bisa juga. Misalnya begini. Saya ambil contoh tadi yang paling gampang, contohnya Mas Panji kan. Begitu sampai di Jakarta lagi, mau tidak mau kan Mas Panji akan terpicu oleh pengaruh dari lingkungan. Itu pengaruh bahasa tuh. Maksudnya bukan bahasa yang kita ucapkan, tapi bahasa yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita. Pola berpikirnya juga mungkin akan berubah. Kalau misalnya masuk ke lingkungan orang keraton misalnya, mereka ketika menyampaikan suatu maksud, itu pasti dengan unggah-ungguh yang sangat kental. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap cara kita untuk melakukan hal yang serupa kan. Jadi itu keduanya berpengaruh, Mas. Saya ambil contoh misalnya anak-anak baru di kantor saya. Banyak yang begitu masuk, itu tidak terlalu peduli masalah bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Begitu masuk ke narabahasa, meskipun suasananya santai, cair, tapi lama-lama ejaan mereka makin tertib, makin bisa membedakan di yang dipisah dan di yang dirangkai. Saltiknya makin minim. Ketika berbicara juga tadinya banyak yang tidak percaya diri untuk bicara di depan publik. Sekarang lama-lama mereka percaya diri. Nah, itu muncul karena pengaruh lingkungan. Jadi bahasa yang digunakan sehari-hari oleh saya, oleh anak-anak yang lain di narabahasa, itu ibarat bahan untuk melakukan cuci otak. Itu bisa terjadi. Ya, menarik. Karena saya memperhatikan kalau teman-teman yang bisa berbahasa lebih dari satu, polyglot gitu ya, terutama di luar, mereka tuh tidak seperti orang Indonesia yang mencampur bahasa gitu. Misalnya kayak orang Jerman bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris. Mereka tetap konsisten dalam bahasa mereka ketika lagi berbicara gitu. Tidak seperti kita yang kadang-kadang tadi ya dicampur gitu dalam satu kalimat gitu. Iya, benar. Dan kayaknya apakah ada kompartemen di kepalanya mereka gitu atau kayaknya gitu. Saya suka penasaran dengan itu. Kalau kita kan kayak mencampur aja gitu, tercampur aja di dalam kepala. Pengaruh lingkungan kalau menurut saya. Ketika lingkungannya itu memang sangat beragam, orang akan terbiasa untuk memilih bahasa yang mereka gunakan untuk suatu lingkungan tertentu. Mereka tahu ketika mereka menggunakan suatu bahasa untuk komunitas yang A, orang-orang di sana nggak akan paham. Jadi secara sadar, mereka memilih bahasa yang mereka gunakan. Kuncinya kalau menurut saya itu. Ini sama seperti
ketika kita makan, kita mungkin tidak peduli apa yang kita makan. Tetapi belakangan kan banyak aliran juga yang disebutnya itu mindful eating. Wawas ketika makan. Sadar persis kita makannya apa, terus kita milih, dan lain-lain. Itu kan akan meningkatkan juga kualitas makanan yang masuk ke dalam diri kita kan. Demikian juga dengan berbahasa. Yang terjadi sekarang, banyak orang itu nggak sadar, mereka nggak peduli cara berbahasa. Itu yang membedakan dengan orang-orang di Eropa yang banyak merupakan polyglot tadi. Mereka sudah sadar persis bahwa cara mereka berbahasa itu bergantung kepada kawan bicara yang mereka hadapi. Iya. Nah, kalau bicara tentang bisnisnya nih, Mas, Ya. saya lihat kan tadi Narabahasa. Narabahasa tuh nama sebelumnya yang Lingua Bahasa itu ya? Ya, benar. Lingua Bahasa itu diciptakan oleh perusahaan saya yang lama. Ketika itu kan para direktur yang lain melihat saya udah mulai gelisah nih kan, kalau kita ini kan perusahaan yang kongsian, mungkin sama seperti Mas Panji dengan teman-teman gitu. Ketika teman-teman saya di sana melihat, nih kayaknya Ivan udah mulai gelisah nih, dia kayaknya udah mulai mau fokus ke bahasa, udah deh kita kasih mainan baru. Akhirnya waktu itu dikasih mainan, Lingua Bahasa. Namun masalahnya, kan ini etiket ya, etiket bisnis itu ketika suatu jenama merek itu diciptakan di suatu tempat, atau suatu produk diciptakan di satu tempat, ketika kita keluar dari tempat tersebut, itu menjadi milik organisasi tersebut. Saya tidak bisa bawa Lingua Bahasa ketika saya keluar dari perusahaan saya yang lama. Akhirnya kemudian ya udah Lingua Bahasa saya taruh di sana. Ini merupakan hak kekayaan intelektualnya perusahaan saya yang lama, dan saya kemudian bikin jenama baru. Narabahasa itu ya. Narabahasa. Bisa diceritain, Mas, itu yang dilakukan apa di Narabahasa? Terus saya lihat juga kemarin kan sempat bikin pelatihan UI UX juga ya. Bahasa dalam UI UX atau UI UX-nya gitu ya. Ya bisa diceritain. Bahasanya, fokusnya bahasanya memang. Narabahasa itu berangkat dari kegelisahan saya kan. Kegelisahan saya melihat banyak sekali pekerja profesional di Indonesia, orang-orang dewasa yang bertahun-tahun menggunakan bahasa Indonesia, tapi begitu mereka menggunakannya di dalam ragam resmi, itu kagok mereka, canggung. Itulah yang dari Lingua Bahasa juga seperti itu. Jadi dari segi target pasar, yang menjadi sasaran kami, Narabahasa, adalah para pekerja profesional. Ceruk pasar itu dipilih karena melihat jarang ada yang memperhatikan itu. Coba lihat deh, organisasi yang khusus mengarahkan untuk mengajar bahasa Indonesia kepada pekerja profesional itu nggak ada. Yang ada ngajarin bahasa asing biasanya. Yang mengajarkan bahasa Indonesia biasanya ditujukan untuk orang asing. Itu yang dilakukan. Atau ditujukannya untuk suatu bidang tertentu. Misalnya penulis. Penulis fiksi atau penulis esai, itu yang banyak dilakukan kan. Dan pendekatannya itu memang bukan sangat kental urusan bahasa. Lebih kepada ketertiban terhadap apa yang disukai oleh pasar. Nah, itu yang membedakan Narabahasa sebenarnya. Kami berangkat dengan idealisme yang tinggi, dengan kepercayaan bahwa berbahasa baku tidak mesti kaku. Itu yang menjadi kepercayaan kami. Dan alhamdulillah selama ini itu selalu mudah terwujud. Dari sisi produk, dibaginya menjadi dua, produk dan layanan. Produk dan jasa lah. Kalau jasa, yang pertama sekarang cukup digemari itu jasa. Jasanya berupa pelatihan. Itu jasa yang hampir diminati oleh semua orang kan. Pelatihan, dan pelatihannya kami bagi menjadi dua. Pelatihan yang sifatnya publik dan pelatihan yang sifatnya geriaan atau in-house. Kalau yang publik itu untuk masyarakat umum, harga dari segi, kan kalau di dalam pemasaran itu ada 4P ya. Termasuk harga, penentuan harga, pricing. Nah, dari segi penentuan harga, yang kami anut adalah kami berusaha pelatihannya Narabahasa itu bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, nggak boleh mahal. Akhirnya dipilihlah harga 150.000. Dari survei yang kami lakukan, 150.000 untuk sesi 2 jam itu masih bisa diterima lah. Meskipun mungkin untuk kalangan mahasiswa agak berat. Tetapi untuk secara umum 150.000 itu masih bisa diterima. Kalau dibandingkan misalnya dengan sekarang kan banyak pelatihan yang 300.000, 500.000 atau bahkan 1 juta. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah,
Tapi tentu saja dengan keterbatasan. Berarti dengan harga 150.000 ini hanya bisa 2 jam misalnya. Terus itu pun kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang jadi kasarnya itu saya nggak ingin pelit. Yang diberikan oleh Narabahasa itu pertama diktat. Diktat itu dalam bentuk tertulis. Jarang loh pelatihan yang menyediakan diktat. Coba lihat deh. Kebanyakan itu paling yang disajikan itu hanya salimbianya, slide presentasi. Itu pun kadang-kadang nggak dikasih. Diktat ini kan dalam bentuk tertulis, dan dalam bentuk tertulis biasanya lebih dalam pembahasannya. Terus kemudian kami menyediakan rekaman video. Orang kan biasanya seminggu setelah pelatihan suka lupa tuh apa yang dibahas. Nah, dengan adanya video ini kemudian orang masih bisa mengakses. Nah, masalah yang dihadapi kan kemudian kita harus bisa memberikan kepada orang yang berhak. Jadi tidak mungkin video itu diberikannya kepada publik. Akhirnya yang diberikan aksesnya itu melalui YouTube yang dibagikan berdasarkan alamat surel. Nah, itu hal-hal yang kami lakukan. Jadi dengan harga yang 150.000 itu kami usahakan ini bisa menjangkau semua orang, dan fasilitas yang diberikan itu juga cukup lengkap. Itu ada istilah kalau dalam pemasaran itu kan hambatan masuk, barrier of entry. Kalau ada orang yang mau meniru model bisnis yang kami lakukan, paling enggak mereka mesti menyamai kami. Coba pertama, samai. Apakah bisa membagikan diktat? Kalau cuma salimia doang, orang gampang bikinnya kan. Tapi coba bikin diktat. Nggak banyak orang yang bisa bikin diktat. Ya kan? Nggak banyak juga orang yang ikhlas untuk memberikan videonya. Nggak banyak. Nah, itu yang jadi strategi-strategi pemasaran sebenarnya coba kami lakukan dengan harga, dengan produk ya. Kan pertama harga. Kan itu produk, saya pakai bahasa Inggris ya, karena 4P itu kan bahasa Inggris ya. Produk, pricing, promotion, sama placement. Itu yang 4P kan. Dari segi produk, tadi fasilitas yang disediakan oleh produknya. Itu mudah-mudahan sulit disaingi. Harga juga sulit disaingi. Sekarang orang rata-rata 300.000. Kalaupun mau menyaingi, mungkin mereka bisa ngasih harga 100.000. Coba aja, apakah bisa? Pasti berdarah-darah, saya yakin itu. Ngasih 100.000. Terus dari segi placement, dari segi penempatan, itu yang kami lakukan penempatannya adalah melalui media sosial. Bagi divisi media sosial, ini juga promosi juga ya. Divisi media sosial kami itu adalah divisi yang paling banyak orangnya. Kami punya orang sendiri untuk bikin takarir, punya orang sendiri untuk bikin grafis, punya orang sendiri untuk bikin artikel. Di antara 6 divisi yang ada, 7 divisi yang ada di Narabahasa, kreatif ini jumlah orangnya paling banyak. Saya tahu itu investasi, tapi ya itu yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan rintisan untuk mengejar kan. Tuh. Jadi kurang lebih itu sih, kalau dari segi strategi bisnis yang dilakukan oleh Narabahasa, produknya dibuat unik, diusahakan untuk unik. Kemudian kedua, produknya itu juga dari awal kita coba untuk membuat hambatan masuk buat orang dengan menyediakan fitur yang cukup banyak. Lalu yang ketiga, mengedepankan promosi melalui media yang gampang. Ya tentu saja itu dengan investasi ya. Satu lagi yang kami juga kejar itu adalah kemitraan. Nah, contohnya dengan kemarin, dengan Dekatalis. Kami melihat ada banyak saluran atau produk kebahasaan yang mungkin belum sempat untuk kami sentuh. Termasuk di dalamnya ini, UX, UI ini. Jadi ketika kemudian dari Dekatalis menawarkan itu, kami pikir, oke deh, ini bagus banget. Artinya ini suatu ceruk pasar yang belum tersentuh selama ini, dan mungkin juga awalnya kami tidak terlalu memperhatikan. Saya kan berniat untuk melupakan CLBK. Cinta lama bersemi kembali itu saya tidak ingin. Jadi awalnya saya tidak ingin membuat pelatihan yang menyangkut produk kebahasaan yang berhubungan dengan konsultasi. Itu prosedur contohnya atau kebijakan, itu kan sebenarnya sesuatu yang 10 tahun itu saya buat. Saya tuh 10 tahun tuh bikin peraturan, bikin pedoman, bikin SOP, prosedur, itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya ngasih pelatihan pembuatan prosedur, itu dalam 2 jam saya yakin orang tuh langsung ngerti. Karena saya udah pengalaman banget. Tapi awalnya itu baru kemarin, baru musim ke-7 ini akhirnya karena desakan teman-teman di dalam, Pak, ayo ajarin prosedur dong, ini bisa dijual nih. Akhirnya kemudian kami adakan. Ini UX UI ini juga saya bertahun-tahun kan waktu menjadi pemrogram, kerjaan saya bikin antarmuka pengguna kan. Saya terlibat dalam banyak aplikasi sumber terbuka, PHP My Admin, lalu Media Wiki, lalu banyaklah aplikasi-aplikasi sumber terbuka yang saya bantu untuk penerjemahan
antarmukanya. Jadi UI antarmuka pengguna itu saya udah biasa banget. Bagaimana memilih kata yang menunjukkan imperatif, bagaimana membuat pesan galat, pesan error yang dipahami oleh orang. Itu saya tidak belajar teorinya, tapi saya belajar praktiknya. Itu sudah saya lupakan bertahun-tahun. Kemarin saya begitu dapat bahan itu waktu bikin, aduh ini CLBK banget, ini cinta lama bersemi kembali. Itu Mas, kurang lebih itu yang dilakukan di Narabahasa. Kalau yang apa tadi istilahnya geriaan yang in-house itu berarti ada company, ada perusahaan yang meminta pelatihan khusus untuk karyawan mereka gitu, untuk Benar. perusahaan. Munculnya biasanya dari ini, orang-orang itu sudah pernah ikut pelatihan publiknya Narabahasa, terus mereka merasa bermanfaat. Setelah mereka merasa bermanfaat, mereka minta ke kantornya. Itu yang biasanya sering terjadi. Ya, berarti sebenarnya yang pelatihan yang untuk umum itu sekaligus strategi pemasaran. Mendapatkan corporate ya, atau yang dari perusahaan. Karena memang kan pasti budgetnya jauh lebih besar yang dari perusahaan kan ya dibanding pelatihan untuk umum. Benar. Ya itu menarik banget. Jadi kalau kita ingat kan ada dari Boston Consulting Group. Saya konsultan ya Mas, jadi teori-teori itu sebenarnya ada semua di otak saya. Dari Boston Consulting Group, itu kan BCG itu kan mereka buat yang 4 kuadran untuk produk itu kan, yang sapi perah, lalu kemudian cash cow, segala macam itu kan. Nah, bagi kami, ada Rising Star, bagi kami sapi perahnya sebenarnya adalah yang si pelatihan geriaan. Nah, yang publik ini, itu kami salah kebalik. Sapi perahnya adalah yang publik, yang Rising Star adalah yang bintangnya itu sebenarnya adalah pelatihan geriaan. Kalau di masa pandemi ini bagaimana tuh, Mas? Apakah terdampak juga atau justru malah pelatihan daringnya lebih banyak meningkat gitu? Kalau saya merasanya ini berkah sih sebenarnya. Waktu awal terjadi PSBB, itu kan bulan Maret ya. Bulan Februari itu kan Narabahasa baru berdiri. Baru banget. Jadi kami panik banget tuh. Bulan Februari mulai ada pelatihan-pelatihan. Terus bulan Maret udah mulai masuk tuh pelatihan-pelatihan lain. Tapi fokusnya lebih banyak memang waktu itu geriaan. Dari perusahaan-perusahaan yang tadi sudah pernah mengundang saya. Itu strategi yang pertama kan, dari klien lama, pelanggan lama. Nah, waktu bulan Maret masuk, kami panik. Waduh, semuanya batalin tuh waktu itu. Semuanya membatalkan, mulai pertengahan, mulai satu persatu membatalkan. Kami mikir, waduh, ini apa nih mesti kita lakukan? Akhirnya ketika itu kami untuk pelatihan publik baru mau mulai merencanakan. Lagi survei, ini mau diadakan di mana, anggarannya berapa. Kan kalau pelatihan tatap muka langsung itu kan anggarannya lebih besar ya. Karena mesti nyewa tempat, menyiapkan konsumsi. Justru begitu ada pandemi ini, kami jadi berfokus gitu. Kami oke deh, kita banjiri pasar dengan pelatihan geriaan, pelatihan publik yang melalui media daring. Praktis, tidak perlu ada konsumsi, investasinya sedikit. Kami mulai waktu itu dengan harga 100.000. Satu bulan, satu pekan itu bisa 3 kali. Namanya Narabahasa mulai ningkat tuh. Akhir Maret, sama bulan April. Itu bulan April itu masih 1 pekan 2 kali. Lalu bulan Mei 1 pekan 3 kali kalau saya nggak salah. Sampai sekarang. Dan ketika itu animonya luar biasa. Waktu awal-awal itu jumlah peserta itu bisa dalam setiap pelatihan bisa lebih dari 100. Sampai akhirnya kami Zoom-nya langganannya yang kelas besar. Harganya juga murah kan, 100.000 kan. Tapi kemudian kami lihat, ini dari segi, ini kita bagi-bagi, kita nggak ragu untuk membagi salin dia, kan. Kita kayak murahan ya, kami pikir gitu. Maksudnya kualitasnya bagus. Oke, keputusan besar yang mesti waktu itu diambil, gimana kalau kita naikin harga untuk membatasi orang yang masuk. Artinya ada seleksi. Dengan demikian, tingkat penyebaran informasi yang, kan sebenarnya informasi ini aset intelektualnya Narabahasa kan. Orang ketika memiliki salindianya Narabahasa, mereka bisa aja kemudian ngajar bahasa dengan menggunakan sarana itu.
Dan kami nggak bisa mencegahnya, percuma juga karena memang itu sesuatu yang perlu disebar. Tapi kan harus ada imbal balik yang setimpal kan. Akhirnya kami putuskan untuk naikkan harga jadi 150. Dampaknya lumayan, dari tadinya tuh sampai 100, kemudian turun menjadi sekitar 50 sampai 70 orang. Itu cukup konsisten sampai sekarang. Yang hadir dalam satu kelas daring itu sekitar segitu. Tergantung jenis kelasnya ya. Animonya ada yang tinggi, ada juga yang paling cuma 30 orang. Tapi ya rata-rata tuh antara 30, sekarang itu kurang lebih setiap kelas daring 30 sampai 70 orang. Coba aja, kita ambil rata-rata 50 deh. 50 kali 150, berarti sekitar 7,5 juta untuk setiap pelatihan. Kami lakukan itu 1 pekan 3 kali. Ya, jadi sebulan 3 kali 4 ya, hitung bisa dihitung sendiri. Nggak besar, untuk satu perusahaan itu kan di bawah 100 juta kan. Tetapi memang yang paling besarnya itu adalah dari pelatihan geriaan. Pelatihan publik ini bisa dianggap menjaga arus kas deh untuk gaji karyawan, untuk keperluan-keperluan standar, bayar operasi, itu tujuannya kelas publik untuk itu. Iya. Nah, kalau dari sisi Mas Ivan sendiri kan sebelumnya partner atau bekerja di perusahaan consulting? Partner, kongsi. Oh, kongsi ya, kongsi juga di sana. Ya. Berarti maksud saya, tapi jabatannya kan sudah cukup tinggi dan perusahaannya sudah cukup lama. Ya berarti kan secara pemasukan sebenarnya sudah jauh lebih Stabil. Ya, stabil, Ya. besar lah gitu ya. Nah, bagaimana tuh di bisnis? Bisnis kan saya... Gila itu tuh. Dulu di perusahaan lama itu omset perusahaan setahun itu bilangannya puluhan M. Sekarang 1 tahun narabahasa, alhamdulillah kalau sekarang 1 M udah lewat lah, 1 M udah lewat. Tapi memang kalau dibandingkan dengan dulu, antara dulu sama sekarang itu bumi dan langit dari segi satuan. Tapi ya kami bisa menyesuaikan lah. Oke. Yang penting bukan kami, saya karena yang lain kan rata-rata anak baru kan. Paling saya membawa 1 orang dulu yang mau ikut, bukan bawa. Memang dari tempat yang lama itu ada 2 orang yang mau ikut dengan saya. Mereka melakukannya dengan sukarela. Mereka juga menyesuaikan diri. Artinya dari tadi terutama bilangan omset ya. Kan sebenarnya dua-duanya sama-sama jasa. Yang dari perusahaan lama konsultan itu jasa, di sini juga kebanyakan jasa, meskipun ada produknya juga. Kami menyesuaikan. Yang tidak bisa disesuaikan sebenarnya adalah tingkat penerimaan saya terhadap sistem manajemen. Saya bertahun-tahun menjadi konsultan sistem manajemen. Saya nggak terima sistem manajemen yang biasa-biasa. Jadi walaupun karyawannya ini banyak orang baru keluar dari kampusnya, baru bekerja pertama kali juga, saya sudah menerapkan sistem manajemen seperti yang diterapkan oleh perusahaan besar. Dari pelaksanaan rapat koordinasi, kemudian pelaksanaan pengukuran kinerja, itu udah berusaha mengikuti standar yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Kalaupun kami memiliki keterbatasan untuk implementasinya mungkin karena anggaran atau karena orang yang mengurus, itu kami berusaha membuat paling tidak bukan ditinggalkan sama sekali, tapi ada penyesuaian. Contoh paling konkret, ada nggak perusahaan rintisan yang ada orang khusus yang ditugaskan untuk mengurusi kepegawaian? Jarang banget. Kepegawaian itu biasanya nggak menjadi fokus. Saya punya loh 1 orang khusus yang kerjaannya, tugasnya cuma 1. Tugasnya membuat semua karyawan bahagia. Saya bilang tugasnya dia itu. Efek dari menerapkan manajemen yang cukup rumit ya, atau cukup kompleks lah ya dalam perusahaan rintisan, kan efeknya tadi cost-nya jadi atau biayanya jadi lebih tinggi gitu kan. Berarti Mas Ivan memang datang di awal membangun Narabahasa ini juga dengan investasi yang cukup besar dan juga memang Enggak. Oh, enggak juga gitu. Enggak. Modal mendirikan Narabahasa itu cuma 50 juta. Untuk Oke. Ya, lumayan. Dan yang dilakukan kemudian bayar, ya maksudnya saya bukan yang dengan modal kapital berjuta-juta, enggak, sama sekali enggak. Itu juga itu kan bentuknya simpanan kan, artinya modal kerja itu. Dari modal kerja itu kemudian diputar. Jadi alhamdulillah arus kasnya Narabahasa
bagus banget, alhamdulillah. Karena kan modal, kalau dilihat kan modal kapitalnya nggak banyak. Kita kan jasa itu kan modal kapitalnya nggak banyak. Lalu sumber daya nggak banyak yang diambil dari luar. Sebagian besar sumber daya itu diambilnya dari dalam aja, orang-orang narabahasa sendiri. Dan untuk penerapan sistem manajemen yang rumit ini, yang pertama kalau menurut saya harus berangkat dari kemauan pemimpin khususnya. Dari kalau melihat karyawan, pegawai, itu pasti mereka inginnya yang gampang kan. Penerapan misalnya kalau dari satu divisi ke divisi lain harus ada serah terima yang terdokumentasi. Itu kan biasanya orang males ya. Ya udahlah lo pesan WA aja kalau mau dari bagian pemasaran gitu, misalnya mau mesan suatu pelatihan. Mau mengadakan, dia kan pasti ngoper ke bagian operasi kan. Oke, nanti adakan pelatihan tanggal segini yang ngajar si ini kan lewat pesan WA aja cukup. Cuman saya nggak mau berlakukan itu, karena itu tidak mengikuti tata kelola yang bagus. Setiap ada perpindahan dari satu divisi ke divisi yang lain, harus ada formulir yang bukan tertulis, elektronik. Harus ada formulir pengajuan kelas, formulir permintaan kelas, formulir permintaan pengiriman promosi dari bagian pemasaran ke bagian digital misalnya. Nah, hal-hal itu yang terutama menjadi fokus. Perusahaan-perusahaan rintisan biasanya kan melakukan itu dengan fleksibel kan, dengan santai. Ketika kemudian mereka mulai meningkat jumlah karyawannya, mulai meningkat kompleksitasnya, mereka pasti akan gelagapan ketika mereka tidak menerapkan tata kelola dengan baik sejak awal. Jadi tata kelola itu harus diterapkan sejak awal. Semuanya harus tertulis. Meskipun itu kelihatannya merepotkan ya. Itu yang PR utama. Jadi bukan anggaran sebenarnya, Mas. Bukan uang yang paling berat, tapi mendisiplinkan orang untuk menulis semuanya. Itu yang paling berat. Iya sih, betul. Itu jadi standar prosedur yang memang nanti akan menyiapkan perusahaan ini untuk besar sih jadinya. Ketika dari awal sudah siap dengan seperti itu, artinya kan pola kerjanya sudah terbentuk. Jadi ada orang baru yang sudah mengikuti sistem, nggak berganti orang, berganti sistem gitu kan. Iya, benar. Dan sejak awal juga narabahasa itu sudah sejak awal salah satu yang ingin kami lakukan, kami ingin mengangkat teman-teman yang belajar di sastra, bahasa, atau pendidikan bahasa dan sastra. Selama ini kami merasa orang-orang yang belajar di sana diremehkan. Ngapain sih belajar sastra Indonesia gitu? Kan suka ada pertanyaan kayak gitu. Kami ingin menunjukkan bahwa orang-orang dari sastra ini kemudian tidak harus menjadi penulis. Mereka bisa menjadi pekerja, benar-benar pekerja di satu perusahaan, asal cocok kan. Nah, karena hal tersebut, sejak awal bulan apa ya waktu itu? Bulan Juli. Itu baru berapa bulan tuh narabahasa? Belum setahun kan, baru 7 bulan lah, 7 bulan. Itu kami sudah mengadakan program magang. Program magang diadakan setiap 3 bulan, jadi satu gelombang itu 3 bulan. Sekarang udah gelombang kedua berarti. Bulan Juli, kemudian kemarin yang Oktober. Itu juga salah satu upaya kami untuk memaksa diri menyiapkan sistem. Karena dengan adanya rotasi orang tadi, si magang ini kan harus dengan cepat belajar kan. Itu tes ujian kami terhadap kesiapan sistem kami. Artinya kalau sistemnya bagus, orang ya seperti Mas bilang tadi, begitu ada orang baru datang, kurva belajarnya dia kan semakin pendek harusnya kan. Tuh. Itu yang kami harapkan. Jadi kami juga ya mungkin karena saya lama di bidang konsultasi ya, konsep-konsep manajemen yang modern, yang dianggap kompleks itu sudah ada dalam pikiran saya, dan saya mencoba menerapkan itu dengan kecil-kecil ke dalam narabahasa. Membiasakan orang. Iya, itu betul banget sih. Saya juga sesekali, dan sekarang ini lagi menyiapkan, kebetulan, saya sempat short course gitu di Australia, jadinya dapat email atau dapat kabar bahwa ada mahasiswa-mahasiswa Australia ingin magang di Indonesia kayak gitu. Terus ini belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Satu, asing. Yang kedua, mungkin jangka waktunya lebih panjang karena mereka ekspektasinya lebih tinggi gitu. Tapi saya pengen nge-push gitu, pengen mendorong perusahaan saya atau saya sendiri. Oh, gue harus ambil momentum ini nih. Satu, untuk
leverage juga untuk biar lebih ke internasional. Yang kedua adalah ya tenaga kerja murah gitu. secara Bagus, Mas. mindset bisnis itu seperti itu gitu. Jadi gue harus mengambil momentum ini nih gitu kan, apalagi kualitasnya cukup berkualitas lagi gitu. Jadi nge-push, akhirnya kita bikin banyak PR area, banyak PR yang mesti kita rapiin dari sini. Kan gak enak juga ketika kita menerima mereka tapi ternyata sistem kerja kita belum beres. Betul, ada malunya juga gitu. Jadi iya. Bagus kan, maksudnya yang pertama, yang kalau menurut saya sih penerimaan magang ini ya kalau tenaga kerja murah itu anggap bonus lah. Bagi saya fokus utamanya sebenarnya memastikan sistem kita bagus. Kalau kita misalnya punya kamar gitu ya, kalau ada orang mau datang berkunjung kan pasti kita beres-beresin kamar kita kan. Awalnya kan kita nggak peduli kamar kita mau berantakan, yang penting saya tahu mau ngambil ini di sini, saya tahu mau ngambil ini di sini. Demikian juga dengan perusahaan. Ketika tidak ada orang yang berkunjung, kita cuek aja dengan kondisi perusahaan. Makanya kemudian seringkali satu perusahaan itu butuh auditor eksternal. Tujuannya sebenarnya auditor eksternal itu seperti tamu tadi. Begitu dia datang, kita kan pasti beberes kan. Minimal auditor eksternal ini datang setahun sekali, kita beberes tuh setahun sekali. Ya nggak apa-apa, kayak kita di rumah kan juga gitu kan. Kalau ada tamu baru beberes. Demikian juga magang ini. Nah yang saya harapkan, saya berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang sulit itu adalah karena tidak terbiasa. Nah, karena sistem narabahasa sejak awal sudah dibuat berlandaskan pada sistem, bukan berlandaskan pada orang, saya berusaha meletakkan dasar keberlanjutan, sustainability dari perusahaan. Ketika nanti misalnya saya pun pensiun, saya harapkan narabahasa itu masih bisa jalan. Saya udah nggak ada, narabahasa masih bisa jalan. Ini sebenarnya yang seringkali dilupakan suatu perusahaan. Berangkat dengan idealisme, oh kita bisa 3 orang gitu misalnya ya, 3 orang mulai, terus kemudian 3 orang itu masing-masing memegang, kan kalau saya membagi dalam perusahaan minimal harus ada orang yang ngerti teknis, harus ada orang yang ngerti ngejual, sama harus ada orang yang ngerti uang. 3 itu yang penting. Jadi bagian operasi, bagian pemasaran, sama bagian keuangan. Nah, 3 orang ini tahu perannya masing-masing. Tetapi ketika salah satu misalnya, kan kita nggak bisa menjamin hubungan di antara ketiga ini bakal harmonis terus kan. Salah satu tiba-tiba merasa, gue udah males di sini nih, keluar gitu. Udah pincang tuh. Mesti rekrut orang baru lagi, perlu lagi kalau sistemnya belum dibangun. Nah, makanya sejak awal, cobalah untuk pelan-pelan membuat sistem-sistem yang cukup rapi. Nggak usah yang terlalu canggih, misalnya mesti pakai aplikasi, nggak usah. Minimal kayak pakai Google Formulir untuk mengajukan sesuatu antar divisi, semuanya apa yang kita lakukan kita tuliskan caranya. Nanti kalau ada perubahan cara kerja tuliskan lagi, perbaiki. Itu aja pelan-pelan kan lama-lama menjadi bukit. Iya, betul. Nah kalau tentang kapitalis bagaimana? Kapitulis ya, sorry. Kapitulis. Nah, kalau saya lihat kapitulis itu berbeda ya. Kalau bahasa mungkin lebih ragam formal tadi ya. Tapi kalau kapitulis kan ini lebih ke untuk sosial media, untuk caption dan segala macam ya. Artinya lebih bahasa nuansanya lebih non formal gitu ya, tidak baku dan non formal gitu ya. Gimana itu Mas? Jadi kapitulis ini memang menarik. Itu berangkat kalau pendirinya kan si Mas Zari Hendrik ya, Bang Zari Hendrik pendirinya. Bang Zari ini memang memiliki kemampuan yang menurut saya luar biasa untuk menulis takarir atau pesan. Ini berangkatnya mungkin karena sifat beliau yang lebay ya. Jadi ini saya ngomong ini bukan dalam kerangka mengata-ngatai. Ini saya ngomong beliau lebay itu dalam kerangka memuji. Saya kagum banget. Positif. Kata-kata yang dirangkai oleh orang biasa seperti kita jadi kelihatannya biasa-biasa saja. Begitu Bang Zari yang ngarang itu jadi bagus banget. Bagus dan menyentuh itu. Nah, ini kelebihannya Bang Zari. Terus kemudian Bang Zar ketemu dengan Bang Al. Bang Al ini juga memiliki bakat menulis takarir yang bagus sekali. Terus 2 orang ini bertemu dan mereka memiliki kemampuan teknis kan. Sebelum saya masuk tuh, ketemu dengan Bang Deva. Bang Deva Mahendra itu mengurusi pemasarannya. Tadi yang seperti saya bilang tadi kan model 3 bagian 3 fungsi ini. Lalu ketemu sama Bang Safti. Bang Safti ini mengurusi keuangannya. Sebenarnya saya udah nggak ada posisi di sana. Maksudnya bagian teknisnya sudah ada, bagian pemasarannya sudah ada, bagian keuangannya sudah ada.
pada bulan Juli saya ketemu Juli 2019 tahun lalu ya. Iya, Juli 2019 saya ketemu sama Bang Zari. Waktu ketemu Bang Zari ngobrol-ngobrol, terus Bang Zari tiba-tiba ngomong gini, "Udah mau nggak gabung ke Kapitulis?" Oh boleh. Saya pikir gabungnya itu saya sebagai penulis, karena saya pikir saya tertarik dengan mereka karena mereka menawarkan sisi lain dari otak saya. Saya kan selama ini selalu menulis dengan kerangka non-fiksi kan. Sementara kalau saya lihat dari Kapitulis ini, mereka menyoroti sisi yang fiksi, meskipun bukan fiksi, tapi jauh lebih kreatif. Jadi saya rasa ketika saya menggunakan ini sebagai tempat berlatih, saya bakal bisa bagus. Itu yang mendorong saya kemudian mengiyakan ajakannya Bang Zari. Tetapi setelah itu Bang Zari ngobrol dengan BOD yang lain, direktur-direktur yang lain. Ternyata waktu itu saya diajak untuk bergabung sebagai direktur. Berubah gitu mereka. Saya kalau dari apa yang mereka sampaikan, mereka ingin saya itu menjadi maskot yang bisa ke aspek bahasanya. Menunjukkan bahwa Kapitulis ini memang perhatian selain dari penyampaian rasa, Kapitulis juga berfokus pada penggunaan bahasa yang cukup tertib. Itu yang diinginkan. Nah, jadi itu yang peran yang saya ambil. Kalau secara fungsi, kan fungsi operasi, pemasaran, keuangan, mungkin saya lebih kepada fungsi pemasaran. Dalam hal pembentukan jenama, pembentukan brand. Itu yang menjadi peran saya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jadi lini bisnis Kapitulis dan Narabahasa memang berbeda. Narabahasa lebih kepada ranah non-fiksi dan formal, sementara Kapitulis ini lebih kepada ranah fiksi dan informal. Iya ya. Itu dari tadi saya tuh sambil mencatat kata-kata ini sih, kayak jenama, kata-kata karir, ya, griaan tadi itu. Jadi pembelajaran sendiri buat saya ya. Loh kan saya selalu kasih bahasa Inggrisnya kan, biasanya setelahnya kan. Ya, tapi itu menarik. Saya sendiri sebenarnya kalau termasuk suka baca KBBI dalam rangka tapi ada konteks apa tujuannya gitu ya. Dalam rangka biasanya mencari kata-kata unik ataupun misalnya mau nyari nama perusahaan atau mau nyari nama something lah kayak gitu, itu biasanya saya cari di KBBI. Tujuannya karena pengen kelihatan indah aja gitu sih. Kadang-kadang kayak mereka tuh sebenarnya bahasa Sanskerta kan, mereka tuh lebih ke bahasa Sanskerta. Iya, paham. Terus juga ya lebih ada nuansa kayak gitunya. Nah sebenarnya kenapa sih kita sedikit banget yang apa ya, hanya sedikit bahasa-bahasa yang indah itu yang tersiarkan gitu ya. Jadi kebanyakan kan kita hanya bahasa standar gitu, tapi kayak bahasa jenama, terus kayak apa, banyak-banyak itu yang bahkan kemarin saya menemukan kata apa ya, anani itu tidak melakukan apa-apa gitu ya, saya lupa kayak gitu. Oke. Saya dalam rangka kalau saya di Twitter belakangan lebih suka ini apa sok bersajak gitu, jadi saya suka kalau di Twitter lebih kayak gitu sekarang fungsinya. Jadi saya suka menemukan kenapa tadi ya kok kata-kata yang kelihatannya cukup puitis atau menimbulkan rasa lah di dalam ketika kita mengucapkannya atau membacanya itu jarang muncul ke permukaan ya. Saya ambil analogi ya. Kapan kita mengulik suatu hal sampai benar-benar dalam? Mas Panji hobinya apa? Hobi nonton sih kalau belakangan ini ya mungkin. Oke. Kalau nonton kemudian berusaha tahu nggak ini aktor ini sejarahnya apa, terus film ini bagaimana sambutan orang secara umum, itu suka lakukan nggak? Iya suka melakukan itu ya. Ya. Kalau orang misalnya suka dengan sepak bola, Mas Panji klub sepak bola favoritnya apa? Nggak terlalu ngikutin sepak bola. Nggak terlalu ya. Tapi ya misalnya, ya Mas Panji lihat para fans Liverpool, saya jadi orang Sunda mendadak. Fans Liverpool yang benar-benar garis keras, itu mereka sampai hafal kan, sampai hafal aktornya. Itu mereka lakukan karena mereka apa? Mereka cinta.
kita mengulik sesuatu, kita mencoba mencari informasi lebih tentang suatu hal adalah ketika kita punya cinta kepada benda tersebut, objek tersebut. Saya nggak perlu jawab kan jadinya kan, kenapa bahasa Indonesia, banyak kata bahasa Indonesia yang nggak muncul ke permukaan. Ya. Berhubung kita di Sumpah baru selesai berapa minggu yang lalu Sumpah Pemuda. Berarti itu hanya jadi kata-kata ya, Sumpah Pemuda itu saat ini. Ya, kan banyak orang yang bingung kan, kok saya orang teknik yang tidak punya latar belakang linguistik, kadang-kadang pengetahuannya lebih banyak daripada mahasiswa yang baru belajar linguistik gitu loh. Kenapa? Kan orang bingung kan. Jawabannya sederhana, yaitu tadi. Apa coba? Rencana. Cinta. Oh, cinta. Iya, ya rencana atau cinta. Itu sih modal utamanya. Nah, sekarang ya Mas Panji kan berusaha mencari kata-kata baru. Itu karena ingin kelihatan berbeda. Itu kan sebenarnya dasar dari cinta kan. Iya, betul. Terus rencana sendiri itu saya sebenarnya tahu kata rencana itu dari SMA sih. Dulu ada ekskul di SMA saya itu, ekstrakurikuler namanya tuh Rencana Wana. Rencana Wana itu mereka klub pencinta naik gunung lah, pencinta alam dan naik gunung. Walaupun saya nggak tahu, cuman bagus aja gitu. Cuman baru tahu pas kuliah lah, baru tahu. Saya kuliah tuh 2006 baru tahu kata rencana itu. Karena waktu itu ada siapa yang sekarang jadi direkturnya Ancol itu. Aduh lupa lagi. Ya beliau. Direktur Ancol. Beliau ini yang dia sering menggaungkan kata passion kayak gitu si Mas aktor itulah, saya lupa namanya siapa. Passion terus dia ditranslasikan oleh dia menjadi rencana gitu atau hasrat lah. Jadi saya mulai ternyata ini tuh dulu ekskul saya pas lagi SMA ternyata ini tuh artinya. Ya itu artinya kan cinta hutan. Wana itu kan hutan. Wana tuh hutan. Rencana. Nggak tahu malah. Bagus tuh namanya, bagus. Bagus sama di Jakarta saya gitu. Cuman karena tahu bagusnya aja, tapi nggak tahu artinya. Ya itu kan muncul ya lagi-lagi segala sesuatu itu pasti kita tekuni dengan lebih mendalam karena ketika kita punya cinta, ketika kita punya rencana terhadap hal tersebut. Dan itu kita lihat sehari-hari. Jadi harusnya kalau kita heran kok banyak yang kata bahasa Indonesia yang nggak keluar, kenapa banyak orang Indonesia yang keliru ketika mereka mengetik suatu kata, struktur kalimatnya lebih bagus ketika mereka menulis bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Itu kita perlu heran sih. Saya melihat misalnya gini, dari berbagai pelatihan yang saya berikan kan saya suka meminta para peserta itu mengirimkan contoh tulisan mereka. Ada yang mengirimkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketika mereka menulis bahasa Inggris, itu salahnya itu sedikit loh. Tapi ketika mereka menulis bahasa Indonesia, salahnya banyak. Aduh, saya sedih banget. Maksudnya, kenapa kita lebih menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasa kita sendiri? Kan malu kan? Mungkin karena kita ini juga kali ya, belajar bahasa Inggrisnya tuh secara sadar mungkin ya. Ya, kemungkinan besar itu sih. Saya pikir itu. Makanya juga berangkat dari pemikiran itu, narabahasa tujuannya adalah kepada pekerja profesional dan mereka dipaksa untuk belajar bahasa Indonesia secara sistematis. Sama seperti ketika mereka belajar bahasa Inggris itu. Betul. Ya makanya kalau lagi sekolah dulu zaman-zaman SMA gitu kan kadang-kadang nilai bahasa Inggris kita kalau lagi itu lebih tinggi dari bahasa Indonesia kayak. Iya, benar. Benar. Oke nih Mas, kita udah lewat panjang banget nih jamnya ya. Makasih banget waktunya nih. Gak apa-apa. Seru kok ngobrolnya. Iya. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan gitu, yang belum sempat saya ulik atau belum sempat saya tanya gitu Mas. Buat teman-teman yang mendengar. Kalau menyangkut topik yang kita angkat mengenai bisnis, kalau saya perhatikan sekarang peluang untuk membuat bisnis sendiri dalam bentuk perusahaan rintisan ya atau startup itu sebenarnya besar. Sekarang kan kita masuk kepada era kreatif. Kalau dulu kita mulai dari awal kan kita mendayagunakan hasil pertanian. Orang dulu kan ya sampai sekarang juga banyak ya orang Indonesia yang menggunakan hasil pertanian untuk sumber penghasilannya. Kemudian berkembang industri, orang menggunakan industri untuk sumber penghasilan.
muncul era informasi, orang menggunakan informasi untuk dijual, kayak yang dilakukan oleh Google. Kan informasi itu menjadi sumber kekuatan, atau pengembangan aplikasi lah. Itu kan pada dasarnya yang mereka lakukan, mereka mengembangkan aplikasi dalam bentuk jasa, informasi dalam bentuk jasa. Nah sekarang yang lagi berkembang itu adalah bagaimana mendayagunakan kreativitas untuk mendapatkan penghasilan. Ini sarana yang sangat besar peluangnya. Ini merupakan saluran yang sangat besar peluangnya menurut saya. Yang diperlukan ketika kita mau membuat suatu perusahaan itu sebenarnya yang intinya kalau menurut saya bukan uang. Karena yang saya contoh tadi aja, Narabahasa itu berangkat bukan dengan modal yang terlalu besar juga, yang meskipun modal tetap diperlukan. Yang kita mesti mikirkan adalah sekarang yang konsep yang disebut USP, Unique Proposition atau Unique Selling Point ya. Apa yang unik yang bisa ditawarkan oleh bisnis kita? Dalam konteksnya Narabahasa, yang uniknya itu adalah pelatihan kepada pekerja profesional. Itu sesuatu yang jarang atau bahkan tidak ada sama sekali yang dilirik. Kapitulis juga sama. USP-nya Kapitulis adalah menyediakan takarir kepada individu. Itu sesuatu yang biasanya hanya disediakan kepada perusahaan. Peluang untuk kita bisa mencari hal-hal yang unik dari dunia yang kita jalani itu sebenarnya banyak. Kalaupun tidak bisa ketemu sesuatu yang unik, mungkin yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki sesuatu yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Jadi ini konsep yang biasanya diikuti oleh produk-produk Me Too ya, produk-produk yang saya juga. Itu juga bukan sesuatu yang haram. Yang bisa kita lakukan adalah kita menawarkan sesuatu yang sama, tetapi dengan nilai yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemampuan untuk bisa menilai bisnis apa yang bisa ditekuni ini, menurut saya bukan sesuatu yang datang dari langit. Ini sesuatu yang mesti ditumbuhkan dari semangat, dan kadang-kadang kita harus uji coba terus. Kita cari sesuatu, oh ini bisa, ini tidak, ini bisa, ini tidak. Tetapi kalau menurut saya, usaha untuk membuat bisnis sendiri ini sangat berarti bagi Indonesia. Jangan, saya harapkan itu jangan mahasiswa begitu lulus, itu yang ada di pikirannya adalah untuk bisa bekerja di mana gitu. Jangan seperti itu. Selalu tumbuhkan keinginan untuk bisa membangun bisnis sendiri. Karena inilah yang bakal meningkatkan ekonomi Indonesia. Itu mungkin pesan dari saya. Super sekali, Mas. Iya, betul-betul. Salah satu tujuan juga membuat sharing-sharing bisnis seperti ini, sebenarnya ngobrol-ngobrol bisnis ya salah satunya untuk itu. Tapi juga di sisi lain, saat ini kan entrepreneurship memang lagi dirayakan banget gitu ya di Indonesia gitu. Kewirausahaan lagi dirayakan banget. Cuman mungkin salah satu yang sedikit menyoroti adalah sisi lainnya juga gitu. Makanya saya bikin konsep ini. Kadang-kadang ya bisnis kan berat juga gitu, tidak semulus kalau ada naik turunnya lah, banyak amplitudo lah kayak gitu. Makanya salah satu tujuan untuk ini ya sharing-sharing, teman-teman yang punya insight atau punya wawasan bisa berbagi ke yang baru memulai apa segala macam seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Mas ya. Ini Sama-sama. Saya tutup dulu, saya akhiri dulu recordingnya untuk teman-teman yang dengerin kita ya. Oke. Baru udahan gitu. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya. Bye. Dah.